Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azizah, NIM 19505139. Di sini saya sebagai penyimpul materi dari kelompok tema 8. Dari pemaparan pemakalah tentang Corporate Social Responsibility atau CSR dalam bisnis Islam, dapat saya simpulkan bahwa Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Adapun di Indonesia, definisi CSR sering diterjemahkan sebagai tanggung jawab perusahaan terhadap sosial dan lingkungan di mana perusahaan berada. CSR di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Pasal 15 dan 16 tentang Penanaman Modal atau UU PM. Menurut Zimmerer, ada beberapa pertanggungjawaban perusahaan, yaitu 1. Tanggung jawab terhadap lingkungan, 2. Tanggung jawab terhadap karyawan, 3. Tanggung jawab terhadap pelanggan, 4. Tanggung jawab terhadap investor. Etika bisnis sebagai etika terapan sesungguhnya merupakan penerapan dari prinsip-prinsip etika pada umumnya. Konsep responsibility atau tanggung jawab dan fairness atau keadilan merupakan prinsip-prinsip etika tersebut yang diimplementasikan dalam wujud CSR. Oleh sebab itu, mengkaji konsep CSR berarti membicarakan konsep tanggung jawab atau responsibility perusahaan dan perwujudan keadilan atau fairness sebagai etika bisnis. Menurut Carroll, sebagaimana dikutip oleh Dwi Kartini, konsep CSR memuat komponen-komponen sebagai berikut: A. Economic responsibility, B. Legal responsibility, C. Ethical responsibility, D. Discretionary responsibility. Menurut J. David Hanger dan Thomas L. Whelan, tujuan perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial dalam bisnisnya yaitu moralitas, pemurnian kepentingan, investasi, mempertahankan otonomi. Adapun tanggung jawab sosial akan memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi semua pihak, yaitu 1. Manfaat bagi perusahaan. Manfaat yang jelas bagi perusahaan yaitu munculnya citra positif dari masyarakat akan kehadiran perusahaan di lingkungannya. 2. Manfaat bagi masyarakat. Terciptanya hubungan kemitraan dalam membangun masyarakat lingkungan yang lebih baik tidak hanya di sektor perekonomian, tetapi juga dalam sektor sosial, pembangunan, dan lain-lain. 3. Manfaat bagi pemerintah. Pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai wasiat yang menetapkan aturan main dalam hubungan masyarakat dengan dunia bisnis dan memberikan sanksi bagi pihak yang melanggarnya dan mendapat legitimasi untuk mengubah tatanan masyarakat ke arah yang lebih baik dalam mewujudkan tatanan masyarakat tersebut. Perkembangan corporate social responsibility untuk konteks Indonesia, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan CSR untuk kategori discretionary responsibility, dapat dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Pertama, pelaksanaan CSR memang merupakan praktik bisnis secara sukarela. Yang kedua, pelaksanaan CSR bukan lagi merupakan discretionary business practice, melainkan pelaksanaannya sudah diatur oleh undang-undang. Mode pelaksanaan CSR di Indonesia umumnya terdapat 4 mode pelaksanaan, yaitu 1. Terlibat langsung, 2. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan, 3. Bermitra dengan pihak lain, 4. Mendukung atau bergaul dengan suatu konsorsium. Kotler dan Lee, sebagaimana dikutip oleh Dwi Kartini, menyebutkan 6 kategori aktivitas CSR atau program CSR, yaitu 1. Promosi kegiatan sosial, 2. Pemasaran terkait kegiatan sosial, 3. Pemasaran kemasyarakatan korporat, 4. Kegiatan filantropi perusahaan, 5. Pekerja sosial kemasyarakatan secara sukarela, 6. Praktik bisnis yang memiliki tanggung jawab sosial. Ada beberapa pro dan kontra terkait CSR. Adapun salah satu argumen yang mendukung atau pro terhadap corporate social responsibility adalah perusahaan itu bukan instrumen ekonomi saja, aktivitasnya mempunyai pengaruh sosial yang besar, laba saja bukanlah satu-satunya indikator prestasi.
Adapun salah satu argumen yang menentang atau kontra terhadap corporate social responsibility adalah perusahaan bukan dibutuhkan untuk mengejar sasaran-sasaran sosial. Fungsi ini hendaklah diserahkan kepada lembaga-lembaga lain dalam masyarakat. Menurut Sayyid Qutb, Islam mempunyai prinsip pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya. Tanggung jawab sosial merupakan pada kewajiban-kewajiban sebuah perusahaan untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat di mana perusahaan itu berada. Islam mendorong kita untuk memperlakukan setiap muslim secara adil terhadap sesama manusia. Ada perbedaan mendasar konsep CSR sekular dan Islami. CSR Islami berhubungan dengan akhlak dalam melaksanakan business proses. Sementara CSR sekuler lebih kepada program filantropi. Islam tidak melihat apa yang dihasilkan seseorang, tapi nilainya adalah bagaimana proses ia mendapatkan hasil tersebut. Walau perusahaan tidak punya program filantropi, namun proses bisnis yang dibangun telah membuat karyawan sejahtera, pemegang saham puas, konsumen tidak dirugikan, negara mendapat pajak, lingkungan terpelihara dengan baik, masyarakat mendapatkan manfaat. Itulah implementasi corporate social responsibility dalam Islam. Menurut Muhammad Ja'far, implementasi corporate social responsibility dalam Islam secara rinci harus memenuhi beberapa unsur yang menjadikannya ruh sehingga dapat membedakan CSR dalam perspektif Islam dengan CSR secara universal, yaitu al-adl, al-ihsan, manfaat, dan amanah. Dalam perspektif Islam, kebijakan perusahaan dalam mengemban tanggung jawab sosial terdapat 3 bentuk implementasi yang dominan, yaitu 1. Tanggung jawab sosial terhadap para pelaku dalam perusahaan dan stakeholder. 2. Tanggung jawab sosial terhadap lingkungan alam. 3. Tanggung jawab sosial terhadap kesejahteraan sosial secara umum. Islam sangat mendukung corporate social responsibility karena tidak dapat dipungkiri bahwa bisnis menciptakan banyak permasalahan sosial dan perusahaan bertanggung jawab menyelesaikannya. Bisnis membutuhkan berbagai sumber daya alam untuk kelangsungan usaha, sehingga perusahaan bertanggung jawab untuk memeliharanya. Islam secara tidak langsung menganggap bisnis sebagai entitas yang kewajibannya terpisah dari pemiliknya. Adanya CSR akan mengembangkan kemauan baik perusahaan tersebut. Demikian pemaparan resum materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.